Newcastle tuh ibarat kayak bocah di rumah lagi nonton bokep, orang tuanya nggak ada gitu. Ya, leluasa banget ya kan. Bener tuh, pas banget tuh. Mana Pas tiba-tiba pas ibunya masuk. Mana bokep laki sama laki Iya, lagi. karena bawa pandan rumah ya gitu. Aku lagi masak bolu. Bangsat. Halo Sobat Vigo Mania, balik lagi ke konten obrolan Vigo bersama gua Ilham dan tentunya Bang Glenn Johnson. Yo. Main bola. Logan Bradley. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tim yang sedang hype juga nih. Nih, sesuai sama warna topi gue. Yo, kan? Juventus. Juventus, Siena, Persidafon, Notts County, siapa lagi yang putih hitam? Gue sebutin atu-atu. Banyak. Nah, kali ini kita ngebahas soal Newcastle United. Ini tim yang secara tidak diprediksi ya sebenarnya. Nggak diprediksi dong. Kan Nggak punya... diprediksi sebenarnya Bang. Maksudnya untuk tim yang musim lalu hancur-hancuran, terus tiba-tiba dengan hanya membeli beberapa pemain dan satu pelatih baru dengan bermodalkan uang, ya, dan modalkan uang Arab ibu minyak tuh. ya, gitu. uang minyak gitu, minyak muka tapi Minyak bulus. oh, minyak Benzema lagi. Apa? Minyak Benzema Ya. Nah, ini tim yang sangat mengejutkan. Maksudnya nggak diprediksi tuh, oke lah, mereka diprediksi untuk peringkat 4 atau nggak peringkat 6 besar. Tapi nggak dalam waktu dekat ya. Nggak dalam waktu dekat, dan mungkin mereka hanya meraih kemenangan melawan tim-tim yang mungkin sepantaran atau nggak di bawah mereka. Setara ya, kayak Aston Villa, Everton, atau West Ham lah gitu. Tapi secara mengejutkannya itu mereka bisa survive lah ibaratnya lawan tim-tim besar di musim ini ya. Di musim ini ya, kecuali cuma satu, yaitu Liverpool aja waktu itu kalah. Newcastle tuh sebenarnya punya beberapa keuntungan ya, selain dia punya uang besar. Kemarin kan udah belanja beberapa nama ya dari bursa Januari, kayak Trippier, Guimaraes, si Chris Wood, ada Denburn juga waktu itu. Denburn, target segala macam, sampai Alexander Isak ya kan. Mayoritas pemainnya tuh berguna di tim utama, kayak Guimaraes sama Trippier kan langsung nyetel tuh. Ya kan? Nyetel lagu kan, nyetel apa pokoknya bebas lah. Terus ditambah sama si siapa pelatihnya? Eddie Howe sama Dio Howe sama. Beda dong. Beda dong, jangan dong. Jalan gini, cet. Iya. Udah. Mereka ngeluarin 422 juta euro untuk belanja segenap pemain itu, dan emang uang tuh pada akhirnya membuktikan bahwa lu bisa berjaya gitu pakai uang ya kan. Maksudnya dengan lu punya kekuatan finansial, lu mau ngapain aja bisa. Lu bahkan mau pacarin Anya Geraldine bisa ya. Iya, Anya Geraldine yang Anya jadi Dwinov juga udah tua dong. sama Dusan Songko juga. Iya. Nah, tapi menurut dilansir dari Transfermarkt, itu 422 juta euro tuh hanya peringkat 11 Bang, untuk total harga squad ya. Oh, di Inggris dari yang 20 ini? Iya, dari 20 tim itu mereka di peringkat 11 gitu. Totalnya maksudnya ibaratnya dibandingkan West Ham atau... Taruhnya itu harga squad ya, bukan harga transfer. Oh, sorry. Harga transfer itu, harga squad. Harga squad. Dia tuh dibandingkan Everton, West Ham, Aston Villa bahkan jauh. Nah, ini menarik maksudnya dengan pengeluaran yang mungkin maksudnya banyak orang yang berpikiran itu karena uang gitu. Iya, emang karena uang, cuman kalau misalnya uang itu nggak bisa dialokasikan dengan baik, ya ujung-ujungnya baliknya kayak MU. Jadi ya MU musim dua musim lalu mungkin ya. Kayak gitu juga. Ugal-ugalan. Emang benar sih, lu punya uang banyak tuh bukan berarti lu bisa seenaknya gitu. Iya. Gue inget riwayat Nabi nih, jadi kaya tuh bukan tentang seberapa banyak uang yang lo punya gitu kan. Pada akhirnya kan kalau kita ngelebar di luar Inggris kayak Bilbao kan sumber daya uangnya maksudnya nggak gede, cuman dia bisa berprestasi. Nggak itu aja sih, nggak ada intinya. Jadi Sumber daya mana? Ya enggak dong. Oh, nggak ada ya? Ya kan intinya emang bisa aja gitu. Kayak Newcastle menurut gua nih karena statusnya tuh mereka diuntungin karena cuma main di kancah domestik ya kan. Terus sama nggak ada beban, nothing tulus. Jadi pemain-pemain yang didatengin ini belum yang kelas A semua. Ini mungkin masih kelas B sama kelas C gitu. Pemain yang didatengin ini patternnya kurang lebih sama kayak City pas dibeli 2008 sama yang punya orang Thailand tuh kan. Itu kan nggak yang langsung lu datengin Kevin De Bruyne, yang dateng Elano, Koradi, yang kayak gitu-gitu. Nah, patternnya nih Newcastle sama City kurang lebih agak sama sih. Dia tinggal
sustain di liganya gimana, setelah itu sih gue rasa pemain-pemain bintang bakal datang sih dengan sendirinya. Mungkin sama kayak Leicester waktu juara sih Bang kayaknya ya. Maksudnya pas dia di take over sama pemilik Thailand ya si yang meninggal itu, ya mereka beli pemain-pemain yang middle class gitu loh. Tapi kurang lebih sama, dan patternnya juga sama ya, kayak Leicester pas juara tim-tim lainnya tuh lagi kurang. Iya, lagi kurang juga sih. Emang kalau pintar memanfaatkan momentum sebenarnya. Tapi kalau buat Newcastle juara musim ini gue rasa masih jauh sih. Masih jauh sih, cuman targetnya untung mungkin ya, maksudnya banyak gue lihat sih dari beberapa tweet dari pendukung Newcastle juga mereka tidak menargetkan untuk jadi juara atau enggak top 6 lah. Karena ya mereka mungkin karena dari pemilik sebelumnya yaitu si Mike Ashley ya udah terlalu capek Bang. Iya, maksudnya jangan berharap tuh emang pada akhirnya melelahkan ya. Terus akhirnya ya udahlah nothing tulus aja gitu. Prestasi terbesar Newcastle musim ini tuh adalah tim dengan kebobolan paling sedikit, yaitu dengan 10 gol. 10 gol ya? 10 gol doang. Dan ditambah juga Nick Pope, kiper baru mereka yang dibeli dari Burnley, itu clean sheet paling besar, yaitu 6 clean sheet sepanjang musim. Curang sih, kipernya Paus sih. Aduh. Nah, tapi yang menarik itu banyak orang mungkin yang melihat kalau misalnya ini mungkin perannya si Callum Wilson atau enggak perannya Trippier. Teman kalau menurut berdasarkan data ya, itu menurut gue sih ada perannya Eddie Howe yang sangat gede banget sih. Iya. Eddie kenapa? Iya. Eddie Howe tuh lebih ke pendekatan permainannya tuh, kalau gue berapa kali lihat kayak lagi lawan City deh. Iya. Newcastle nggak mungkin dong bermain terbuka lawan City tuh sama bunuh diri, dia kayak ngandelin serangan balik cepat dan agak efektif. Biasa emang tim-tim kayak gini kayak di Jerman kan ada Union Berlin kan. Ya. Di Inggris ada Newcastle, di Italia ada Sampdoria. Italia ada. Enggak dong. Bukan. Tim-tim Serie A kayak AS Roma juga mainnya kurang lebih kan kayak gitu. Jadi gue rasa Newcastle tuh mampu memanfaatkan celah dengan baik ya kan. Itu ibarat orang utang tuh lagi diincar sama aku tiba-tiba diminjem Indodana ya kan kayak gitu. Sama aja ada kami. Yang penting kan nyari celah dulu aja. Iya sih. Kan? Gali lubang tutup lubang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa tweet, misalnya dari beberapa ibaratnya kayak orang pengamat ini ya. Pengamat apa ya? Pengamat taktik ya, pengamat taktik gitu. Masa semua orang jadi pengamat nih? Iya, pengamat taktik itu maksudnya, dan dilihat dari beberapa kali pertandingan Newcastle itu mereka menerapkan dua hal, yaitu full pressing sama counter attack sih. Oke, pasti sih. Maksudnya dari sesi bertahan mereka pasti menerapkan, si Eddie Howe itu menerapkan 4-3-3. Pada saat menyerang? Ya, enggak, saat bertahan saat defense. Saat bertahan, tapi dia meminta kayak si Callum Wilson itu buat ngejaga ngejaga pemain kunci yang misalnya kayak waktu Tottenham tuh si Bissouma itu dijaga terus sama dia tuh. Sedangkan kayak Joelinton sama si Almironnya tuh jaga yang samping. Jadi dia tuh si Bissouma tuh nggak bisa kemana-mana. Ini ngomong-ngomong Almiron tuh gue baru lihat orang mirip Raditya Dika ternyata. Mirip banget sih. Emang mirip banget. Megang bola punchline ya kan. Jadi baru golin ya kan. Takutnya maksudnya pas dia lagi golin gitu tiba-tiba kan, assalamualaikum, saya Raditya Dika. Gue lagi galau. Iya. Nah itu sama menarik banget sih. Kalau nggak salah tuh dia punya, si Eddie Howe tuh punya pendekatan personal yang baik ya. Yeah. Maksudnya pelatih dengan pendekatan personal yang baik tuh kayak Carlo Ancelotti kemarin tuh sempat ke rumahnya Rudiger. Dia tuh pas sebelum Rudiger cedera. Enggak, ini beneran. Jadi tiba-tiba datang gitu. Jadi misalnya Ancelotti bedah rumah kali Bang. Enggak dong. Saya kasih 10 juta ini. Tiba-tiba datang. Ancelotti ngasih duit, gaji gedean dia. Enggak, jadi dia datang ke rumah tuh ngobrol-ngobrol, pendekatan kayak keluarga gimana, kayak gini-gini. Orang sensus kali itu. Enggak dong, Ancelotti orangnya masa pakai baju PNS Ancelotti kan. Nah, itu kalau misalnya kalau nggak jual ini yang buat demam berdarah tuh jentik nyamuk. Ya Allah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu kan menarik ya, maksudnya biasanya kalau menyerang tuh 4-3-3. Tapi kalau bertahan tuh biasanya mungkin 5-3-2 bisa. 5-3-2 segala macam. Tapi kalau misalnya mereka nyerang, mereka pakai 2-3-2-3. Oh, 2-3-2-3. Oh, berarti nekenin di tengah ini. Iya, nekenin di tengah gitu, dan main kaki ke kaki. Maksudnya dong, masa dari kepala ke kepala jadinya sirkus, anjir, bukan main bola. Maksudnya dibandingkan zamannya Steve Bruce ya. Itu Steve Bruce tuh long ball banget, Indonesia banget Bang. Lu kalau ngeliatin kayak Persidapon, Dapon Soron, kayak gitu tuh. Kayak gitu Bang mainnya, sumpah. Kayak gitu Steve Bruce bedanya sama pelatih Kas Hartardi itu apa gitu. Iya, makanya pas gue liat Steve Bruce tuh kayak
Jackson Diego. Kayak gitu tuh. Mirip banget dan peran sampingnya sih menurut gue sih kayak si Sean Longstaff sama si Joey Locke atau enggak mungkin bisa diganti sama kayak Ryan Fraser kalau enggak si Maximin gitu. Oh, Maximin juga baru cedera ya. Baru cedera itu menurut gue sih sangat sangat pinter banget sih Eddie Howe tuh. Dan pertama kali gue lihat Newcastle tuh main pakai taktik gitu. itu. Ini selain kebutuhan, bukan kebutuhan ya, selain kemampuan taktikal tuh Newcastle juga didukung sama kayak tadi, kayak tim-tim lain tuh lagi kurang. Kayak MU kemarin sempat kalah di 2 laga awal, Newcastle-nya enggak, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak Liverpool juga lagi nggak stabil, Chelsea juga masih nyari pattern kan, Tottenham. Apa yang lo harapin dari tim bola yang lo punya ayam ya kan? Nggak usah lah. Kecuali timnas Prancis ya, itu beda cerita ya. Le Parisien. Ayam yang... Ayam apa? Sabana. Oke, Sabana. Tapi ya gitu sih, dan emang balik lagi kayak tadi lu bilang, maksudnya memanfaatkan momentum. Iya, momennya pas banget nih. Tambah lagi maksudnya kan emang... Newcastle tuh ibarat kayak bocah di rumah lagi nonton bokep, orang tuanya nggak ada gitu. Ya, leluasa banget ya kan. Bener tuh, pas banget tuh. Pas banget tiba-tiba pas ibunya masuk. Mana bokep laki sama laki lagi. Karena bawa pandan rumah ya gitu. Aku lagi masak bolu. Bangsat. Ini jelang ini masih agak lama ya, kayak bursa. Cuman dikit lagi sih. Dikit lagi sih mau masuk ke bursa Januari. Newcastle tuh menurut laporan transfer market udah mengincar beberapa nama ya, kayak Leonardo Trossard dari Brighton, Andre Santos nih wonderkid Brazil, main di Vasco da Gama, Leon King raja singa dibeli sama Newcastle jual. Lagi bobo. Iya kan. Kencing. Itu ya. James Maddison dari Leicester City sama Moussa Diaby nih Leverkusen ya? Leverkusen. Kalau nggak salah dia juga ngincar si backnya Evan Dika dari Eintracht Frankfurt. Oh, bukan yang Bayangkara, Evan? Bukan, itu Evan Dimas itu. Oh, beda. bukan. Evan Dika itu dari dari Frankfurt. Oke. Nah, itu menurut gue sih emang dari sini kelihatan nih pattern kalau misalnya udah mau serius ya? Iya, Eddie Howe tuh lagi butuh banget back tengah buat dampingin si Sven Botman sama buat gantiin Maximin yang kemungkinan besar sih pindah. Oh gitu? Kemungkinan besar sih pindah sih, kan makanya winger kiri kan. Soalnya kalau selain Maximin ya Ryan Fraser. Oh oke. Udah nggak ada lagi gitu loh. Dan kalau kita ngomongin terakhir ya, prediksi kira-kira dari lu sendiri. Prediksi? Dia bakal berada di posisi berapa ya untuk di akhir musim? Gue sih Newcastle optimis bisa, kalau misalnya tim lainnya masih nggak stabil dan Newcastle kayak gini ya. Gue sih yakin Newcastle tuh bisa ke Eropa. Nggak Liga Champions kayaknya masih bisa, cuman agak sulit ya. Kalau nggak Europa League, Conference League lah. Berarti peringkat 6 atau enggak? Peringkat 6 sampai 5 sampai 7 lah, kurang lebih kalau menurut gue. Tapi kalau dilihat dari prestasi sekarang menurut tuh sangat nggak kebayang nggak sih, maksudnya hampir peringkat 3. Kebayang. Kalau beneran ini serius Newcastle yang sekarang nih kebayang, maksudnya ini investasi uang, walaupun Nottingham Forest juga uangnya gede kan buat transfer kemarin. Cuman Newcastle nih komposisi pemainnya masih ada pemain lama kan, nggak kayak Forest pemain baru semua, jadi mereka bisa maksudnya proses adaptasi pemain baru sama pemain lama itu masih agak bisa lah gitu. Iya kalau dibanding Forest kan pemain baru semua bingung juga kan. Benar-benar. Kalau menurut gue sih ya berharapnya ya, gue berharapnya sih mereka bisa peringkat 4 sih. Peringkat 4 ya. Mungkin membalas kegagalan masuk Liga Champions tahun 2012-2013. Itu lama dong. Saya masih kuliah itu. Enggak, maksudnya waktu itu posisinya si Newcastle tuh peringkat 4, cuman gara-gara Chelsea juara. Oh iya, kelempar ya. Akhirnya ke Europa League itu pun juga langsung hoki sih, karena mereka langsung perempat final di Liga Eropa kalah sama Benfica. Dan gue berharap Newcastle Emang kalau fans Newcastle tuh nggak ada yang lebih indah dibanding masa lalu ya. Iya, berharap itu, cuman berharap lagi agar tidak degradasi lagi. Udah itu aja jauh lah sih. nggak degradasi. Oke, itu aja dari kita soal Newcastle United. Mungkin akan sedikit memberikan ini insight, masukan ya. Akan memberikan sedikit masukan kepada teman-teman yang mungkin Newcastle nih apa sih, ternyata tim ini tuh bagus sih. Liga Inggris tuh nggak cuma tentang City, MU, Chelsea, Liverpool. Karena banyak tim-tim lagi yang mungkin sedang naik daun ya sebenarnya sih. Mungkin beberapa tim kayak nggak cuma Newcastle, kayak mungkin Fulham juga lagi naik daun ya kan? Atau nggak mungkin West Ham yang mungkin sudah menemukan pattern yang bagus ya buat si Liverpool juga hampir lagi naik daun kan kemarin. Iya, Liverpool lagi naik daun ya, dari peringkat berapa, belasan 16 ke ya itulah pokoknya. Itu aja pokoknya, jangan lupa nih yang di bawah dilihat aja di kelas apain gitu pokoknya bebas lah. Ya, dan jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di fifagol.com, dan jangan lupa buat cek selalu Instagram, Twitter, TikTok, Pornhub,
Bukan. TikTok, Facebook dan OnlyFans semua akun sosial media Viva Gold. Dan gua Ilham, gua Anoi pamit. sampai jumpa. Sampai jumpa.